Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian bentuk godaan setan kepada manusia adalah kesombongan. Ketika manusia diberi kelebihan sebagian dari nikmat-nikmatnya Allah, kemudian mereka merasa punya kelebihan dan menyombongkan kepada Allah Ta'ala dan kepada manusia. Sebagian orang diberi kekuasaan yang tinggi, yang besar, kemudian sombong. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Ketika diberi kekuasaan, maka dengan sombongnya dia berkata, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu ucapannya Fir'aun. Ada yang diberi harta benda yang melimpah ruah, kemudian sombong dengan hartanya. Contohnya siapa? Contohnya Qarun. Ketika diberi harta yang banyak, maka dengan sombongnya dia berkata, Innama utituhu min ilmin. Sesungguhnya tiada lain hartaku yang banyak ini karena ilmu, karena kepandaianku dalam mencari rezeki dan sebagainya. Termasuk juga umatnya Nabi Hud, namanya umat atau umat. Ya, ketika diberi badan yang besar, yang kokoh, yang kuat, dengan sombongnya mengatakan bahwa man asadda minal quwwah, siapa yang lebih kuat dibanding dengan kamu. Ya, bahkan pada zaman sekarang negara-negara maju seperti Amerika dan Israel, ya, yang sekarang sedang direndahkan Allah dengan adanya musibah kebakaran. Di beberapa waktu lalu ada kebakaran sekarang Israel. Dan kemudian sebagian dari musibah yang ditimpa kalau ada adalah tujuannya untuk dijadikan sebagai peringatan supaya manusia itu tidak sombong, supaya mau bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Ya, apa tahu itu rendah hati, bukan usah nyombong diri. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita juga begitu, sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita suka sosok menyombongkan diri. Ya, kemudian Allah berikan peringatan kita supaya kita bisa bertanggung.
Makanya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-18 Allah firmankan bahwa Allah itu pokok ibadihi, dan Allah itu zat yang al-qahar, zat yang mampu memaksa kepada hamba-hambanya, kepada malaikat, dan yang lainnya. Allah mampu untuk memaksakan kehendaknya, sedangkan tidak mau untuk kehendaknya. Kenapa? Karena tidak mampu kuasa. Ya, itu di balik musibah itu ada satu pesan. Wahai kamu itu adalah makhluk yang lemah. Ya, seandainya kamu mendudukkan pada tempat yang di hadapan Tuhanmu, kamu tidak pantas untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Maka sebagian dari filsafatnya orang sholat, ya, ketika sujud, yaitu menundukkan kepalanya di tempat yang rendah, itu tempat sujud. Padahal kepala adalah lambang suatu kehormatan, terus ditundukkan di tempat yang paling rendah supaya Allah itu supaya tahu kepada orang. Ya, ketika Allah memasangkan kehendak kepada kita, kita harus tahu diri. Kemudian Al-Hakim dan Allah itu zat yang hakim, zat yang bijak, dan zat yang maha obat. Allah berikan musibah itu sudah direncanakan dengan kebijakannya. Apa bijaksana itu? Bijaksana adalah suatu ketetapan yang ditetapkan yang dapat menimbulkan manfaat yang tidak dibanding dengan keburukan. Jadi seandainya Allah itu memberikan musibah kepada kita, itu sudah ditahu kebaikannya. Ya, mungkin ketika kita lihat pada kisahnya Nabi Ayub, antara sehat dengan sakit itu kira-kira setiap orang itu termasuk itu kira-kira lebih panjang mananya? Ya, lebih panjang sakitnya apa lebih panjang sehatnya? Ya, itu kemudian kita harus memahami kehakiman Allah kalau kita mensikapi, sehingga ketika kita diberikan musibah masih mampu, masih mau mengucapkan alhamdulillah, karena musibah itu hakikatnya ada untuk kebaikan-kebaikan kita. Ya, Allah akan maha mengkhabarkan apa yang kita kerjakan. Kalau ketika kita diberi musibah kemudian kita mau untuk yang tanggung Allah. Yang kedua, kita mau memahami kehakiman Allah. Kemudian timbul namanya keridhaan kepada setiap takdir Allah itu, maka kita akan mendapatkan suatu pahala. Dan sebaliknya, ya, kalau kita sudah diberi musibah kemudian tidak timbul tanda-tanda timbul kesombongan, ya, cuma seperti ini saja nanti tak besakan di rumah saya sana, ya toh, insya Allah mari, insya Allah sembuh, ya. Atau yang berikutnya, ya, tidak mau memahami kehakiman Allah, bahkan menyalahkan Allah, maka itu akan menimbulkan dosa di hadapan Allah. Dengan kita mengaji diharapkan ilmu kita semakin bertambah, sehingga ketika ada masalah itu kita menangani dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Ya, orang-orang yang itu bertindak, berbicara berdasarkan ilmu, sedangkan orang yang bodoh itu berdasarkan pada nafsunya. Ya. Terus kemudian di surat Al-An'am dikatakan Allah perintahkan kita untuk semakin takarrub dengan cara kita itu mengingat kepada Allah.
Walakur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah Allah dalam pribadimu, dalam hatimu, dalam lisanmu, dalam perbuatan kamu. Al-Quran dengan keadaan tadoruk, rendah hati, wahifatan, dan kamu takut kepada Allah. Ya, contoh zaman dulu, kalau zaman dulu sudah ada. Yang namanya anak kemudian ditimbai bapaknya, diperintah untuk suatu perbuatan, ya, maka anak itu akan datang kepada bapak dengan penuh hormat, ya, bahkan memandang wajah bapaknya tidak mampu, tidak berani, itu karena waktu dulunya. Nah, sasani pak, ditimbai bapak, kadang malah ora krungu. Itu anak sekarang, ya. Apabila itu kita mengingat, kemudian juga bertadarus dan takut, jangan apa yang kita ada suatu kesalahan. Bahkan yang namanya kita sholat, ya, ketika kita membaca bacaan tasbih atau kita dengan sujud rukuk, ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Subhanaka ya Allah, dan yang maha suci, kita ngeluh, ya, dan yang tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan. Wa bihamdika, dan dengan memuji kepada Allah, Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Tidak ada suatu bentuk ingat dengan tadarus. Waktu nazari minal, ya, dengan tanpa mengeraskan ucapan kita. Dikirim boten sah bengok banter, ya, apalagi kadang terus diiringi dengan musik, gitu. Kita tuh harusnya memahami yang namanya minta ampun itu harusnya dengan tadarus. Contoh lagi, ketika Nabi Adam telah berbuat salah, maka kemudian beliau minta ampun dengan merendahkan hati, mengucapkan kalimatnya Rabbana dolamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami, saya telah berbuat dolim, saya telah berbuat dosa, wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh akan menjadi orang-orang yang rugi. Ada anak diberi amanah oleh bapak ibunya, le iki tukokno HP, regane 5 juta, duwite sing nggawa sing ati-ati, kan kowe. Tekan gene toko ditentipo ora krasa, gitu. Ajeng ditilang terus mantuk. Ngopo le, apa nek apene telepon, lah ngopo rong toko. Ditilang Pak, yang beli, gitu. Apa yang anak tadi kepada bapaknya, dan merasa saat diterima lo hilang, nggak dapat HP, ya. Maka kemudian dia bahasa itu ngemis belasannya dari bapaknya, ya. Kita coba itu. Jadi pada momen-momen tertentu itu kita harusnya menyesal dengan momen tadi, ya. Ketika kita minta ampun, ya kita harus mentadurkan diri, ya. Kemudian itu kalau bisa dilakukan setiap saat, bila di waktu pagi dan sore, ya, atau di setiap waktu kita begitu. Maka mungkin dan kamu jangan termasuk
orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya, karena itu orang itu kalau ingat kepada Allah akan jauh dari setan. Setannya nggak mampu untuk menggoda, tetapi kalau dia lupa kepada Allah, setannya akan menggoda. Sekali lagi kita berlatih untuk tanduru pada Allah dan berat pada Allah. Terus kemudian untuk bisa memahami keagungan Allah, ya, Allah berikan berbagai macam ayat yang lengkap kehebatan Allah supaya kita mau tanduru. Salah satu adalah di surat Yasin ayat yang ke-82. Allah firmankan innama amruhu idza arada syai'an. Saking hebatnya Allah itu, kalau beliau itu mengenai suatu perkara, ayyakul kun fayakun. Cukup dengan mengatakan kun jadi, fayakun maka jadi. Ya, saking hebatnya Allah. Ya, kalau seandainya ya ada orang yang kaya raya ini, kemudian uangnya banyak, dia punya rekening yang dengan HP-nya. Ada orang yang minta tolong, Pak mohon maaf saya begini, ya, saya minta tolong uang untuk anak yang di rumah sakit, berapa Bu? 100 juta. Cukup HP boleh terus dibuka, dirol gitu. Terus ditransfer. Nah, gitu. Dengan nulan itu masalah selesai. Uang 100 juta kenapa? Karena dia punya kemampuan. Oh, sebab itu saking kuasanya Allah itu menciptakan apa cuma dengan ucapan kun fayakun. Beda dengan kita manusia. Kadang-kadang pirang-pirang dari kita kadang-kadang manusia itu lemah. Ya. Lah kemudian dengan semakin kita mampu untuk memahami keagungan Allah, kita akan semakin tawadu. Dan sebaliknya, kalau kita kurang bisa memahami keagungan Allah, ya, maka kita tidak akan tahu kepada Allah. Contohnya, ya, seandainya ada orang yang bertetangga A dan B. A itu orang kaya, B itu orang miskin. Ya, setiap A itu perintah kita kepada B, selalu diopahi dengan upah yang banyak. Mas B, dalam Pak A, kalau dulu, oke Pak siap. Apa nih kok gendeng lombang benaknya? Oke siap. Gendengnya di benaknya saja, ya Pak. Terus kemudian diparing atau ini tinggi tumbas es, diparingi 10 buto. Terus sesuk niku nek ditimbali balik kira-kira berapa? Mas B, oh iya Pak, siap. Kenapa? Karena nyuwun tulung motor romang gandane oh wis siap. Gandane setengah dino dipanggil 20. Kalau juga begitu. Dan yang makanya juga begitu. Ketika kita sholat subuh berjamaah, itu hanya sangat luar biasa. Sehingga kalau orang itu memahami betapa besarnya sholat subuh berjamaah, nek boten mangkat kinten-kinten lega napa gelo. Era nek boten lega, nek boten gelo, berarti orang mah. Bedanya antara orang sholat berjamaah dan tidak berjamaah. Sudah paham bahwa sholat berjamaah itu dilipatkan 27
cukup kecuali dipenuhi dengan sholat sendirian. Sehingga kalau kita semakin paham, kita itu tidak akan sholat dengan sendirian, tidak rugi. Nah, kemudian ditinggalkan lagi. Ini sekedar untuk tambah kita tambah sedikit. Kita itu sholat berjamaah di masjid, ya. Umpama ada 3 tempat masjid. Adalah yang paling banyak yang mana? Yang pertama, yang masjidnya paling jauh dari rumah kita. Kenapa? Karena tampaknya lebih baik. Yang kedua, masjid yang jamnya lebih banyak. Jadi seandainya dampak masjid pertama, kedua dan keempat, ya, masjid pertama jamnya cuma 10, yang kedua 25, ya, karena 3, 50 dan sebagainya. Maka sholat di masjid yang jamnya itu banyak lebih banyak dibanding dengan yang sedikit. Kita usahakan, ya, dengan kita mau dan mau memahami keagama, kita akan semakin dekat dengan Allah, ya. Termasuk ketika kita butuh juga begitu. Nabi sabdakan, jika kita ingat kepada keadaan suka, maka orang akan ketika kita dalam keadaan duka dan sebaliknya. Kalau kita dalam keadaan sholat tidak ingat Allah, maka ketika kita duka tidak ingat kepada kita, makanya kemudian kita berusaha untuk ingat kepada Allah, ya. Kemudian juga ditekankan di dalam doa Allah dat yang yuhyi wa yumiit, ya. Allah dan yang maha kuasa, salah satu kuasanya adalah dan yang mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan barang yang mati, mematikan barang yang hidup, ya. Beda dengan yang namanya sinabung ketika dia dialog dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim ditanya oleh Namrud, Ibrahim, siapa Tuhan? Tuhanku adalah Tuhan yang yuhyi wa yumiit, dan yang maha menghidupkan, maha mematikan. Kemudian si Namrud dengan congkaknya berkata, oh, kalau cuma begitu saya juga bisa. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kamu gak percaya? Kemudian Namrud minta 2 budak, ya. Budak A dan budak B. Terus minta pedang, Pak. Budak itu ditanggal atau dipancung lehernya, kemudian dia mati. Loh, saya kan bisa mematikan. Budak B, kamu pergi sana, kamu mau menghidupkan, ya. Itu pengertian menghidupkan dan itu sekali lagi, yaitu menghidupkan dari yang tidak, dari yang hidup. Ada sebagian orang non-Islam, ya, mengatakan bahwa nabinya, Tuhannya itu adalah Tuhan yang hidup. Apa tandanya? Tandanya bisa menghidupkan orang yang mati. Mereka tidak paham bahwa adalah bi'idnillah, ya. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati bi'idnillah, dengan idenya Allah, bukan karena kehebatannya, ya. Dengan kalau kita apa itu. Kemudian saking hebatnya Allah tadi dan yang maha mematikan, maka kata Allah ampun ketika menetapkan suatu perkara, kemudian mengatakan kun fayakun, ya, yaitu jadi maka jadilah. Allah mau mengubah keadaan contoh itu, mengubah sakit menjadi sehat dan sebagainya juga begitu, ya. Ketika Nabi Ayub sudah sakit selama 18 tahun lagi, sakitnya nopo, sakitnya koreng budi pun 12 tahun salah, ya.
nek dipikir duwe ajeng ditambani ngaku salep umpomu salep gitu entene salep sakit ora mari ya tetapi Allah cukup untuk perintahkan kepada aku ya ayo hentakkan kakimu ke tanah truk ya kemudian muncul air ya kau mandi Pak langsung mandi Bu kau pindah lagi ya tidak lagi tak kau minum ya sambut itu bukan kau kemudian pakai belang-belang enggak ya pakai nekel enggak ya kulitnya semua kemudian jadi mulus itu orang ya atau sebaliknya Bapak Ibu wong sehat walafiat jasmani rohani ekonomi kemudian mau dijadikan sakit ya bisa saja ya dengan sakit terlalu bisa saja makanya kalau kita memandang kita jangan macam-macam dengan Allah ya nanti kalau dikodok jelek akan jadi kecelakaan kita Bapak. Sebaliknya monggo kita harus selalu DP kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita dengan ikhlas ya supaya kita diberi berbagai kebaikan pada kita ya kemudian kalau Allah itu sudah menata dan ketetapannya monggo kita belajar untuk rindu sebagian salah mengatakan ya ketika kita berdoa tidak dikabulkan Allah kira-kira Bapak Ibu apa yang ada pada benak kita anyel mangkel jelek apa pripun donga nyuwun diparingi segene cukup mungkin kita masih mangkel Bapak Ibu sebagai hamba Allah yang memahami tentang kealiman dan kehakiman Allah terutama dan terutama kita itu harusnya ya berusaha untuk memenuhi keagungan dan kebijakan Allah. Oh ini saya berdoa supaya cukup dan cukup. Itu boleh jadi sebagai barang untuk saya menghindarkan dari namanya benar harta. Bapak Ibu, ada sebagian orang itu ketika diberi harta itu justru terfitnah. Contohnya Pak Laba. Ya, Pak Laba itu ketika miskin dia sedekap ke masjid batu, ya. Tapi ketika kaya, ya, kemudian malah belum ke masjid, berarti kan terima harta. Atau yang lainnya, ketika kita sudah dalam keadaan sakit, ya. Sudah berdoa, berikhtiar, berulang-ulang, orang mari-mari, ya bisa jadi itu adalah dermawan dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah berkenan akan mengangkat derajat kita ke tempat yang tinggi, yang tempat itu tidak mungkin kita capai dengan amal-amal kita. Makanya mohon kita semuanya belajar untuk memahami kehakiman Allah, kealiman Allah. Ya, ketika kita baca alhamdulillah, balas memahami memang sesuatu pantas untuk disanjung. Sedangkan kita baik manusia yang lemah, yang bodoh, yang miskin, kita itu tidak akan jadi apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Makanya kemudian kita harus banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Kemudian ketika kita diberi berbagai macam kelebihan, jangan menyombongkan diri, tapi
semua dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Seperti Nabi Sulaiman ya, ketika diberi kerajaan yang besar oleh kata-katanya, dikatakan ada min fadli rabbi. Dan kemudian kita semoga mau dan mampu memahami sekali lagi semua takdir Allah kita, dan kita mampu menerima takdir dengan senang dan kita kepada Allah Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.